Terima kasih Smart Viewers karena masih setia bersama kami di Live Tech. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Religiana Hendarti. Beliau bersama dengan timnya berhasil membuat sebuah website penghitung panel surya yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di tengah banjir. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perbincangan kita dengan Ibu Religiana. Halo Ibu Religiana, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, selamat datang Ibu ya di Live Tech ya Bu. Ya, terima kasih sudah diundang nih. Iya, sama-sama Ibu. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Bu tentang website buatan Ibu beserta tim juga ya Bu, yang merupakan website penghitung panel surya ya Bu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh dulu nih Bu mengenai hal tersebut, mungkin aku mau tanya juga nih Bu, mungkin bagi masyarakat luas selain panel surya, yang mana ini untuk memenuhi kebutuhan listrik Bu ya, kebutuhan energi listrik, kita juga mengenal ada satu alat genset Bu ya. Nah, mungkin bagi masyarakat luas itu menganggap penggunaan genset ini sebenarnya sudah bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan listrik di tengah banjir ini ya Bu ya. Nah, kemudian maka apa sih Bu yang membedakan panel surya ini, atau apa manfaatnya yang bakal dimiliki oleh pemerintah jika menggunakan panel surya ini dibandingkan dengan genset tersebut Ibu? Oke, baik, saya coba jawab ya. Memang genset merupakan alat yang sudah sangat lazim ya digunakan oleh masyarakat. Namun biasanya kalau kita ngomongin banjir ya, banjir itu biasanya kan lampu itu akan padam ya. Biasanya dari PLN itu dia akan padam, sehingga memerlukan suatu energi yang bisa memenuhi kebutuhan pada saat banjir itu, biasanya kebutuhan air dan penerangan. Nah, itu kan berarti dia membutuhkan pompa air dan penerangan yang membutuhkan listrik. Nah, genset itu dia itu membutuhkan solar. Nah, solar itu biasanya kan harus dibeli ya. Mungkin tidak bisa, mungkin ada yang tidak tersedia atau siap sedia. Sehingga kemungkinan permasalahan yang terjadi adalah kesulitan memberi solar, terutama kalau banjir itu kan biasanya jalan itu suka terputus ya, alat transportasi tidak berjalan, sehingga penyediaan solar itu menjadi terganggu. Nah, kalau panel surya ini seperti yang kita ketahui, panel surya itu kan terbuat dari sel-sel surya nih. Ya, sel-sel surya ini bisa mengkonversi atau merubah energi dari sinar matahari menjadi listrik. Dan ini kan setiap hari ada ya, maksudnya setiap hari itu muncul matahari, walaupun mendung itu sel surya masih bisa mengkonversi. Nah, itulah yang manfaatnya ya, yang jadi tidak sulit untuk mendapatkan energi untuk pompa air tadi. Sehingga kami nih, saya mencoba membuat tim untuk apa sih manfaat panel surya ini untuk terutama di saat banjir ya. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa fasilitas yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Ada fasilitas-fasilitas sementara itu sudah disebar. Nah, namun kita tidak meneliti bagaimana aplikasi di onsite, tapi kita membuat suatu website yang bisa pemerintah itu melihat, misalkan kalau di fasilitas sementara yang di lokasi A, kalau dipakaiin panel surya dia bisa menghasilkan berapa ya, gitu kan? Sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat di sana, misalkan jumlah kapasitas penampungnya gitu, atau nanti misalkan pemerintah ingin atau merencanakan sebuah fasilitas sementara di masa mendatang, di titik mana. Nah, nanti kita juga bisa, website tersebut bisa memprediksi ya kebutuhan panel suryanya berapa, luasan yang diperlukan, kemudian energi yang bisa dihasilkan berapa. Nah, kira-kira seperti itu manfaatnya. Oke, jadi memang sebenarnya panel surya ini pun manfaatnya sangat banyak Bu ya dibandingkan dengan genset Bu ya. Jadi memang panel surya ini mempermudah pemerintah sekali dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Ditambah lagi dengan website buatan Ibu Religiana pun juga semakin mempermudah pekerjaan pemerintah ya Bu ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bu. Nah, ya sebelum misalkan ingin merencanakan tadi ya fasilitas di masa mendatang, dia kira-kira sudah bisa diprediksi ini kebutuhan panel suryanya harus berapa luasnya, spesifikasinya
bisa menggunakan berapa. Di situ kita juga ada input datanya mengenai spek yang digunakan gitu. Oke, nah Ibu, sementara untuk websitenya ini Bu, gimana sih proses kerjanya itu Bu, atau output seperti apa yang nantinya akan dikeluarkan oleh website ini Bu? Atau mungkin biar smart viewers di rumah punya gambaran, mungkin Ibu Religiana bisa mendemonstrasikan Ibu penggunaan websitenya ini sendiri Bu? Boleh, kalau gitu saya langsung jelaskan dengan ini ya, dengan saya share aja ya. Boleh Ibu. Oke. Ya, ini jadi kalau ingin lihat-lihat websitenya, bisa ke website Architecture Binus University. Nah, dari situ nanti bisa dicari di bagian research. Research nanti cari yang geospasial penyedia energi untuk penanggulangan sementara banjir. Nah, untuk cara kerjanya, ini kita bikin satu mock-up ya. Satu mock-up misalkan satu lokasi di namanya SD Baitul Khair Jatinegara Jakarta Pusat. Ini salah satu memang pemerintah sudah menentukan ya fasilitas sementara untuk di daerah Jatinegara ini. Nah, kita sudah juga melakukan survei bahwa kapasitasnya itu sekitar 110 pengungsi. Dan kita juga sudah menghitung ya dari kebutuhan listrik yang digunakan itu diperlukan maksudnya adalah sekitar 19.000 ya 19.000 watt hour. Nah, dari situ kita kalau klik ini kita misalkan klik ini, kita nanti akan terhubung dengan maps di sini ya. Dengan maps di sini kita akan terlihat lokasinya. Nah, sebentar. Nah, dari sini kita kemudian dari lokasi ini itu kita bisa melihat titik koordinatnya ya, titik koordinatnya. Nah, kemudian dari situ kita bisa misalkan melihat kondisi atap datar ya, ini kan atap datar. Atap datar ini maksudnya west to east ya. Misalkan kondisi atap di sana atap yang pelana ya atau segitiga lah. Dia misalkan kemiringannya menghadap ke barat atau ke timur gitu. Nah, atau misalkan kita lihat di sana, oh ternyata dia kemiringannya menghadap ke utara atau ke selatan. Nah, itu kita bisa tentukan. Dari situ kemudian kita tentukan, misalkan kita pengen di sana luasannya kita coba ya, misalkan coba sekitar 50 meter persegi. Ya. Kemudian tipe panel yang kita inginkan, spesifikasinya ya, misalkan di pasaran itu ada 10%, ya 15%, misalkan kita coba misalkan 20% ya, atau 0,2 misalnya. Nah, terus kita pengen lihat, biasanya tuh banjir itu kalau saya nggak salah ya, itu biasanya terjadi antara bulan Februari ya. Kita pengen lihat di bulan Februari itu berapa sih ya yang bisa dihasilkan di bulan tersebut. Nah, kita bisa klik hitung, oh ternyata cuma 16.380, dia merah. Ya. Kenapa? Karena kita tadi lihat di sini, oh dia perlunya kan 19.000. Nah, itu kita bisa tambah, misalkan tambahkan menjadi 60 gitu ya, 60 luasannya. Nanti kita bisa hitung lagi. Nah, ini ternyata bisa mencukupi. Jadi memang kelihatannya sederhana ya, cuman di balik ini sih ada hitungannya gitu. Oke. Nah, kalau untuk lokasi penampungan yang dipilih sendiri Bu, apakah ada kriteria geografis tertentu Bu yang dapat mempengaruhi proses kerja website ini Bu? Ya, kalau kriteria geografis ya, kalau misalkan kita pengen optimal ya penggunaannya untuk kerja panel surya, tentu saja kita harus pilih yang lokasi yang tidak ada suatu bangunan ya, atau misalkan pepohonan yang bisa memberikan pembayangan ke atap ya, yang dimana nanti akan ditaruh panel surya. Karena pembayangan itu berarti apa? Dia sinar matahari itu terhalang gitu. Jadi sebaiknya memang untuk pemilihan lokasi ya, itu tadi ya harus terbuka gitu. Dan tentu saja website ini
karena dia terhubung dengan tadi ya titik koordinat, memang sih kita bergantung dari Google Maps ya. Kita bisa lihat sih di situ apakah ada pohon, apakah ada gedung. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat. Oke, nah untuk penelitian ini Bu, sejauh ini sudah berada di tahap mana Bu ya? Pengembangan atau langkah apa lagi yang perlu dilakukan ke depannya agar penelitian ini pun bisa digunakan secara maksimal Bu? Ya, kalau untuk tahap ini memang ini masih tahap awal sekali ya, ini masih mock up ya, kita baru mencoba. Untuk pengembangannya sendiri kita berencana untuk melakukan pendataan ya di fasilitas penampungan sementara banjir di lokasi lain. Dari situ kita juga akan melihat berapa sinar matahari yang bisa kita manfaatkan. Ya, tentu saja itu dengan ada kajiannya juga ya, simulasi sendiri dengan software. Nah, nanti dimasukkan ke dalam perhitungan ini. Jadi ada algoritmanya yang membutuhkan simulasi sendiri yang nanti digabungkan gitu ya ke dalam perhitungan ini. Nah, kemudian ya rencananya pengembangannya tentu saja ingin dari segi penampilan juga perlu ya. Kalau tadi lihat masih sangat sederhana gitu ya penampilan websitenya, kita juga pengen lebih terlihat menarik gitu ya, dan memudahkan bagi yang awam. Nah, itu juga kita akan ada rencana ke sana gitu. Dan saya juga nggak tahu sih, cuman baru berpikir apakah nanti bisa dihubungkan ya dengan sekarang kan lagi mulai muncul ya yang namanya artificial intelligence. Nah, ini saya juga baru kepikiran aja sih. Apakah bisa gitu. Nah, itu sih pengembangan nantinya. Yang ya. Iya Bu, tapi walaupun tadi Ibu Religiana berkali-kali bilang websitenya sederhana, tapi yang penting manfaatnya ini menurut saya pribadi pun luar biasa sekali Bu ya, karena ya bisa membantu pemerintah sekali, bisa mempermudah pemerintah juga, dan tentunya dengan pemerintah dipermudah ya akan mempermudah kebutuhan masyarakat juga, terutama di tengah banjir Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Religiana sudah menyempatkan waktunya, dan semoga websitenya, penelitiannya bisa dilancarkan, tahap apapun yang sedang dijalankan bisa lancar, amin, dan bisa dimanfaatkan secara maksimal Bu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Religiana sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk Ibu Religiana. Ya, sama-sama juga. Terima kasih banyak untuk undangannya. Oh ya, tidak lupa saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih untuk tim saya ya. Iya Ibu. Oh ya, tim saya di sini ada Bapak Heru Darmadi ya, sarjana komunikasi itu dari jurusan Computer Science. Ada juga ada Bapak Albertus Pranata dari jurusan Arsitektur dan Ibu Vivin Himayani. Itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Religiana dan juga tim Ibu ya Bu. Terima kasih banyak atas temuannya yang luar biasa ini sekali lagi Ibu. Baik. Oke Smart Viewers, itulah tadi obrolan kita bersama Ibu Religiana. Tapi jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi kita bakal mereview satu alat yang tidak kalah menarik dan sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi tetaplah bersama kami di Live.